Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Diary Bansos. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rizkinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang bantuan BLT El Nino Rp400.000 sudah selesai diproses dan ada yang sudah dicairkan. Per hari ini di tanggal 18 Desember tahun 2023, pihak PT Pos Indonesia dalam proses penyusunan jadwal pencairan di 37 provinsi, 512 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Apakah yang lewat kartu KKS, baik kartu KKS Bank BRI, BNI, Mandiri maupun Bank BSI, hari ini di tanggal 18 Desember tahun 2023, ada kemungkinan cair bantuannya. Nah, untuk mengetahui jawabannya, simak terus videonya. Jangan skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang bergabung dan baru kenal dengan channel Diary Bansos, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diary Bansos dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diary Bansos ini. Dan silakan di-share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasinya tentang bantuan BLT El Nino Rp400.000 sudah selesai diproses dan bahkan ada yang sudah dicairkan. Per hari ini di tanggal 18 Desember tahun 2023, pihak PT Pos Indonesia dalam proses penyusunan jadwal pencairan di 37 provinsi, 512 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Apakah yang lewat kartu KKS Bank BRI, BNI, Mandiri maupun Bank BSI untuk BLT El Nino di hari ini tanggal 18 Desember tahun 2023 ada kemungkinan dicairkan? Nah, untuk mengetahui jawabannya simak terus videonya ya sahabat YouTube. Nah, sahabat YouTube, sesuai janji saya di video tadi malam, bahwasanya di pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan adanya surat pencairan ataupun surat pemberitahuan pencairan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia yang ditujukan ke masing-masing pemerintah daerah. Dan di dalam surat tersebut berisi beberapa informasi yang sangat penting dan wajib dipahami oleh para keluarga penerima manfaat terkait pencairan BLT El Nino alokasi November-Desember tahun 2023 sebesar Rp400.000 ya sahabat YouTube. Nah, kira-kira isi suratnya seperti apa? Langsung saja, surat ini terbit dari Kementerian Sosial Republik Indonesia bagian Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial atau istilahnya Dayasos ya, Direktorat Pemberdayaan Kelompok Rentan. Surat ini terbit di tanggal 15 Desember tahun 2023, jadi sudah 3 hari yang lalu, di mana surat ini turun dengan nomor 4264-5.TT4-BS.00.01-12-2023, sifatnya penting dan lampirannya satu berkas. Halnya terkait dengan pemberitahuan penyaluran BLT El Nino periode November-Desember tahun 2023 melalui PT Pos Indonesia. Tentunya surat yang kita terima ini yang ditujukan ke PT Pos Indonesia atau yang penyalurannya lewat PT Pos Indonesia. Dan saya yakin yang pencairannya lewat kartu KKS atau lewat Himbara, pihak Kementerian Sosial Republik Indonesia juga menerbitkan surat yang sama ya sahabat itu. Surat ini ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kota daftar terlampir ya, sehubungan dengan penyaluran bantuan langsung tunai BLT El Nino periode bulan November-Desember tahun 2023 melalui PT Pos Indonesia Persero, disampaikan kepada saudara hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, Direktorat Pemberdayaan Kelompok Rentan telah memproses dana bantuan langsung tunai BLT El Nino periode bulan November-Desember tahun 2023 batch 567 di 512 kabupaten kota dengan jumlah KPM sebanyak 3.470.938 KPM. Dan ini tersebar di 37 provinsi tentunya ya sahabat itu. Nah, di sini di poin pertama kita bisa menyimpulkan bahwasanya untuk BLT El Nino itu sudah selesai diproses dan surat ini terbit di tanggal 15 Desember dan kami yakini
per hari ini di tanggal 18 Desember tahun 2023, pihak PT Pos Indonesia sedang melakukan proses penyusunan jadwal pencairan BLT El Nino di 37 provinsi yang tersebar di 512 kabupaten kota. Di mana targetnya pihak PT Pos Indonesia nantinya hingga akhir bulan Desember tahun 2023 ini BLT El Nino sudah 100% terrealisasikan di 3.470.938 kpm. Poin yang kedua, penyaluran dana bantuan langsung tunai atau BLT El Nino kepada KPM bantuan langsung tunai BLT El Nino diambil atau diterima oleh KPM secara tunai ya. Jadi secara tunai. Kalau yang lewat pos itu secara tunai. Kalau lewat bank itu namanya secara non tunai ya, sahabat itu. Dengan mekanisme pengantaran langsung, kemudian penyaluran di komunitas ataupun melalui KCU atau KC Pos Indonesia. Jadi ada 3 cara. Yang pertama dilakukan pengantaran langsung. Ini biasanya dilakukan kepada KPM yang memiliki sakit menaun, yang memang tidak bisa beraktivitas di mana-mana ya. Kemudian lansia rentan yang sudah tidak bisa mengambil bantuannya di titik komunitas ataupun di kantor cabang. Kemudian cara kedua, penyalurannya di titik komunitas seperti di kantor desa atau di kantor kelurahan. Kemudian cara yang ketiga dilakukan di kantor cabang, kantor pos di setiap daerah ya, sahabat itu. Dana bantuan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok KPM BLT El Nino. Dalam rangka pemanfaatan dilarang untuk melakukan pengarahan atau penggiringan KPM bantuan langsung tunai BLT El Nino untuk membeli barang tertentu dan atau di tempat tertentu. Nah, jadi untuk pemanfaatan BLT El Nino untuk memenuhi kebutuhan pokok, di video sebelumnya telah kita sampaikan ya, untuk membeli karbohidrat, protein hewani, protein nabati, vitamin dan juga mineral. Tidak diperbolehkan untuk membeli rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang, kemudian kosmetik dan lain sebagainya. Kemudian pihak-pihak tertentu juga tidak diperbolehkan menggiring ataupun melakukan pengarahan KPM BLT El Nino untuk berbelanja di warung tertentu ataupun berbelanja komoditas tertentu. Itu tidak diperbolehkan ya, sahabat itu. Jadi aturannya ini sama dengan bantuan BPNT. Untuk bantuan BPNT aturannya juga sama, tidak diperbolehkan adanya pengarahan ataupun penggiringan KPM untuk berbelanja di warung tertentu atau berbelanja komoditas tertentu. Jadi bebas KPM berbelanja apapun, tentunya untuk memenuhi kebutuhan pokok ya, sahabat itu. Kemudian poin yang ketiga, Dinas Sosial Kabupaten Kota agar yang pertama menyediakan informasi dan melaksanakan sosialisasi BLT El Nino. Kemudian yang kedua, melakukan pendampingan, supervisi dan pengawasan terhadap penyaluran BLT El Nino. Yang ketiga, membantu menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan penyaluran BLT El Nino. Kemudian yang keempat, melaporkan penyaluran BLT El Nino kepada Menteri Sosial dengan tembusan kepada Gubernur. Kemudian yang keempat, data BNBA atau data bayar ya. Penyaluran dapat diakses Dinas Sosial Kabupaten Kota melalui 6NG pada menu monitoring data salur bantuan sosial. Kemudian yang kelima, dalam penyaluran bantuan langsung tunai El Nino tidak diperkenankan memotong dan memungut biaya apapun atas bantuan sosial yang disalurkan kepada KPM. Jadi sebenarnya aturan-aturan BLT El Nino itu sama ya, dengan penyaluran BPNT maupun PKH yang dilakukan secara tunai lewat PT Pos Indonesia. Tidak boleh ada potongan, tidak boleh ada pengarahan, dan lain sebagainya ya. Nah, sahabat YouTube, jadi itu ya isi surat yang turun dari Kementerian Sosial Republik Indonesia terkait dengan pemberitahuan penyaluran BLT El Nino yang lewat PT Pos Indonesia. Saya rasa sudah sangat jelas. Jadi per hari ini yang lewat PT Pos Indonesia masih belum ada penjadwalan penyaluran. Jadi kemungkinan besar untuk BLT El Nino yang lewat PT Pos Indonesia akan mulai disalurkan di minggu ini. Namun yang jelas bukan di hari ini. Karena di hari ini keyakinan kami masih dalam proses penyusunan jadwal di masing-masing daerah ya, sahabat YouTube. Jadi bisa dipahami ya. Dan tentunya yang lewat PT Pos Indonesia itu antara daerah satu dengan daerah yang lain bisa berbeda-beda jadwal penyalurannya. Karena tergantung pihak PT Pos Indonesianya, tergantung banyak sedikit KPM yang disalurkan oleh pihak PT Pos Indonesia tersebut ya. Kemudian informasi berikutnya, apakah yang lewat kartu KKS, baik itu kartu KKS Bank BRI, BNI, Mandiri, BSI, di tanggal 18 Desember tahun 2023 hari ini, ada kemungkinan
cair BLT El Nino sebesar Rp400.000. Tentunya yang lewat kartu KKS ini memang sudah mulai dicairkan, utamanya di daerah Pekalongan di tanggal 13 hingga tanggal 14 itu ramai sekali ya KPM di daerah Pekalongan, KPM BPNT murni maupun KPM BPNT plus PKH yang mendapatkan saldo Rp400.000 di dalam kartu KKS-nya. Dan kebetulan kartu KKS di Pekalongan itu diterbitkan dari Bank BNI. Kemudian setelah itu ada di daerah Malang, daerah Sukabumi, daerah Tasikmalaya, namun hanya segelintir KPM yang mengeser adanya bukti stroke saldo masuk sebesar Rp400.000. Keyakinan kami itu BLT El Nino ya sahabat YouTube. Namun karena memang pencairannya bertahap, ya memang sedikit ya, masih sedikit sekali KPM yang cair bantuannya. Oleh sebab itu buat para KPM tidak perlu khawatir, tidak perlu terjadi perdebatan, wah belum cair, hoax dan sebagainya. Yang jelas ini memang sudah dicairkan namun secara bertahap. Ditunggu saja positive thinking, insya Allah di beberapa hari ke depan, di 1 hingga 2 minggu ke depan, BLT El Nino akan cair secara merata kepada keluarga penerima manfaat dengan total sasaran 18,8 juta KPM di seluruh Indonesia. Nah, kalau bicara kemungkinan di hari ini di tanggal 18 Desember tahun 2023, apakah mungkin KPM yang kartu KKS-nya diterbitkan dari Bank BRI, BNI Mandiri maupun Bank BSI cair BLT El Nino sebesar Rp400.000? Kemungkinannya ada, namun kita yakini masih kecil sekali kemungkinannya ya sahabat YouTube. Yang jelas ya proses pencairannya ya mulai dari hari ini hingga akhir bulan Desember lah. Di waktu-waktu itu ditunggu saja. Dan bagi yang sudah memiliki aplikasi M-Banking, pantau terus aplikasinya ya. Kalau misalkan sudah ada saldo, biasanya itu ada notifikasi yang masuk ke dalam handphonenya. Bagi yang tidak memiliki aplikasi M-Banking, apakah boleh bolak-balik ngecek kartu KKS di mesin ATM terdekat? Tentu boleh. Namun saran dari kami jangan terlalu sering dicek kartu KKS-nya. Karena kartu KKS para keluarga penerima manfaat itu masih bersifat konvensional, rawan rusak, dan kalau misalkan rusak itu yang bingung tentunya adalah KPM itu sendiri ya sahabat itu. Oke, itu informasi yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Dan sampai jumpa di video Diari Bansos terbaru berikutnya. Sekian terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.